Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pada semester ini kita belajar lanjutkan semester lalu, yaitu belajar HTML dan CSS. Namun ada beberapa materi di KD semester ini yang berkaitan dengan membuat form atau input pada HTML. Jadi di dalam HTML itu terdapat banyak sekali jenis input elemen. Saya bisa buka pada ini. Jenis-jenis input teks HTML. Oke. Itu kata kuncinya kalian bisa cari di Google. Di sini ada banyak sekali. Di sini saya bisa ambil dari yang contoh yang ini saja. Oke. Jadi di sini kalian bisa lihat elemen input HTML itu ada banyak sekali jenis. Yang pertama ada teks, ada password, ini ada text area, ada select multiple, ada checkbox, ada radio button, ada file, ada submit atau button, ada hidden. Dan beberapa tipe input baru dari HTML5. Jadi kalau HTML lama dia menggunakan yang di atas ini semua. Sedangkan yang di HTML5 dia ada baru lagi, ada email, ada URL, ada number, ada date, month, week, time, range, color ya. Oke. Jadi atribut elemen input itu kalian bisa lihat yang pertama adalah input text HTML. Nah, ini ada contoh. Jadi digunakan untuk menginput teks, merupakan tipe default dari input elemen. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan input elemen, semua yang paling default adalah input tipe teks. Elemen input tipe teks ini dapat dipakai untuk berbagai macam tipe data. Data dapat berupa teks, nama, alamat, tanggal, nomor HP, email, dan sebagainya. Anda tentu pernah mengakses ke Facebook kan? Tentu banyak sekali jenis input yang Anda gunakan yang digunakan di Facebook. Misalnya ketika Anda mau membuat status, Anda ingin mengirim, mungkin materi ini juga pernah kalian pelajari di kelas 10 kemarin. Tapi di semester ini kita ulang karena sesuai dengan KD dari semester ini punya. Oke. Jadi kita langsung prakteknya saja. Kita buat contoh input teks pada HTML. Kita buka di SPCK editor. Oke. Langkah yang pertama adalah kita buat proyek baru. Oke. Proyek baru di sini kita pilih yang HTML saja. Oke. Seperti ini lalu klik buat. Oke, sudah seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, turunkan yang ini sehingga Anda akan memperoleh 3 file, yaitu index.html, main.js, dan style.css. Oke. Semester ini kalian akan belajar di sini, dan di sini. Tiga file ini akan kalian olah untuk menghasilkan sebuah halaman web. Oke. Kita belajar menggunakan input tipe teks tadi ya. Nah, di sini kita letakkannya di sini. Seperti semester lalu, kalian taruh dulu judulnya. Misalnya di sini bio data diri, contoh. Bio data diri. Buka ini, langsung tulis di sini, tutup P-nya. Oke, sudah biodata diri. Kemudian enter. Kita bisa masukkan script untuk membuat input tipe teksnya. Yang pertama, input tipe sama dengan ini. Tipenya teks. Ini yang pertama. Jangan lupa kita taruh name-nya. Name-nya sama dengan misalnya nama. Oke. Ingat, untuk penulisan name tidak boleh menggunakan spasi. Kalau seandainya nama lengkap, Anda bisa sambung begini juga bisa. Yang penting jangan menggunakan spasi. Kemudian yang berikutnya adalah value. Value
Di sini misalnya saya taruh value-nya kosong, artinya bahwa input itu masih kosong, belum ada isi apa-apa. Kayak contohnya status itu belum diisi tulisan apa-apa, maka dia punya value atau nilainya adalah adalah 0 atau tidak ada isi. Nah, seperti ini, input tipe teks, name-nya nama lengkap atau identitas dari input itu. Dan yang terakhir value ini adalah isinya. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, coba kita jalankan, kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah ada. Oke, sekarang kita kembali lagi, kita lihat. Coba kita tambahkan di bagian sini, kita tambahkan baris baru. Oke, enter. Kemudian di sini kita buat untuk isi namanya. Biasanya ada semacam caption untuk menandakan bahwa ini untuk mengisi nama lengkap. Kalau misal seperti ini kan kita tidak tahu ini mau isi apa di sini. Bisa saja kita isi di sini sembarang apapun yang kita mau isi bisa, karena tidak ada petunjuk untuk mengisi di sini. Nah, sekarang saya coba untuk mengisi sesuatu agar di sini kita coba untuk tambahkan tulis. Bisa dengan dua cara. Bisa dengan kita tambah tulisan placeholder. Nah, placeholder misalnya di sini nama lengkap. Ini boleh spasi karena ini akan dibaca oleh orang lain. Ya, seperti ini. Dia akan terus nama lengkap kan, ketika kita ketik dia akan hilang. Nah, kita langsung bisa. Ini menandakan bahwa form ini digunakan untuk mengisi nama lengkap. Itu cara pertama. Cara kedua, bisa dengan kita tulis di sini misalnya nama lengkap. Titik 2. Oke. Coba kita tes. Nah, ini seperti ini. Nama lengkap titik 2. Kalau kita sudah pakai yang di depan, kita tidak perlu lagi pakai placeholdernya. Jadi placeholdernya kita bisa hapus. Kita hapus placeholdernya. Oke. Oke, seperti ini. Sudah jadi kan? Nah, berikutnya kita coba buat yang kedua. Menggunakan teks juga. Jangan lupa tag DR untuk enter dia ke baris baru. Oke. Misalnya di sini tempat lahir. Tempat lahir. Titik 2. Nah, oke. Di sini saya pakai input tipe juga. Input tipe. Kalau misalnya ada muncul begini, Anda bisa klik, langsung tulis saja teks. Kemudian geser kursornya ke sini, ujung sini. Jangan lupa name. Name-nya bisa pilih yang di bawah sini. Nah, ini name-nya misalnya tempat lahir. Ingat, tidak boleh pakai spasi kalau name. Tempat lahir. Dan yang terakhir value-nya bisa dikasih kosong. Oke. Sekarang coba kalian lihat hasilnya. Nah, jadinya seperti ini. Nama lengkap, tempat lahir, dan segala macam. Nah, itu penggunaan input teks. Itu yang pertama ya, input teks. Sekarang kalian lihat input tipe password. Jadi kalian lihat di sini. Ini tipenya password, name-nya password. Nah, jadi tipenya ini tidak harus sama dengan name-nya. Name-nya bisa beda, tapi kalau tipe, kalau misalnya password, untuk kalian bisa lihat isinya kayak gini. Coba kalau misalnya saya isi angka, saya isi apa saja, dia akan jadinya titik-titik seperti ini. Nah, itu namanya input tipe password. Kemudian yang berikutnya adalah tipe text area. Ini biasanya digunakan untuk teks-teks yang panjang. Misalnya ini alamat. Alamat ini name-nya alamat. Cari cara penulisannya juga beda, ini lihat. Beda dengan input tipe teks tadi. Kalau input tipe teks password tadi dia seperti ini kan. Dia tidak ada tag penutupnya. Sedangkan di text area dia ada tutup text areanya di ujung seperti ini. Nah, jadi sudah bisa paham perbedaannya. Kalian bisa lihat contoh hasilnya seperti di bawah ini. Nah, ini. Jadi tidak boleh penulisan teks area itu jangan sampai salah ya. Ini kalau kita bisa tulis misalnya nama, misalnya Jalan Melati, enter, bisa enter ya. Ini misalnya Kelurahan Madawat. Ini bisa enter lagi ke bawah. Ini dia ada scrollnya. Nah, jadi itu kalau kalian menggunakan text area. Jadi kalian bisa baca, tidak seperti elemen input. Nilai awal pada elemen text area tidak diletakkan di atribut value,
tetapi diletakkan di antara tag pembuka dan tag penutup. Jadi value-nya adalah kita tidak perlu masukkan di sini name tambah value, tapi kita langsung isi di sini. Kalau misalnya kosong, hapus saja ini yang ini isinya ini, tinggal maka dia sudah otomatis kosong nanti di sini. Tapi kalau kita sudah tulis jalan suka, maka dia akan muncul di sini juga jalan suka. Nah, jadi kosongkan saja, hanya tutup teks areanya saja. Oke. Yang berikutnya adalah input select pada HTML. Input select digunakan untuk memilih di antara beberapa pilihan. Ini ada beberapa contoh. Kalian bisa lihat yang di atas ini. Ini adalah scriptnya, kemudian hasilnya adalah di bawah ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini bisa digunakan untuk pilih negara, kemudian hobi. Kalau nanti kalian bisa lihat bedakan ya. Ini negara. Pokoknya yang hanya bisa kalian pilih satu, tidak bisa lebih dari satu. Nah, ini sudah ada di seperti ini. Oke, kemudian pilihan, bisa baca lagi keterangannya bahwa pilihan di dalam elemen select dinyatakan dengan elemen option. Teks yang tampil diapit oleh tag option. Ini kalian bisa lihat, ada tag select, kemudian di dalamnya ada option. Oke, sekarang kita lanjut. Yang berikutnya adalah input select multiple pada HTML. Kalian bisa lihat di sini contohnya. Nah, ada tulisan multiple di sini. Ini lihat hasilnya. Kalian bisa centang mana yang kalian mau. Ini. Nah, ini. Seperti itu. Jadi bisa dipilih lebih dari satu. Seperti ini. Bisa paham kan? Oke, sekarang kita lanjut di input tipe checkbox. Kalian pasti lihat ini cara buatnya seperti ini. Kalian bisa lihat seperti ini. Oke, kalian bisa lihat seperti ini ya. Hasilnya adalah yang di bawah ini. Kita bisa pilih seperti ini. Nah, ini centang-centang dan segala macam itu bisa jadi. Kemudian yang berikutnya adalah radio button. Ini adalah contoh di bawahnya. Nah, ini seperti ini. Ini scriptnya dan hasilnya adalah seperti ini. Kalian hanya bisa memilih satu dari sekian pilihan. Biasanya digunakan pada aplikasi ujian online. Itu kalian hanya bisa memilih satu jawaban. Kalau misalnya mau buat jawaban yang bisa lebih dari satu jawaban, Anda bisa menggunakan yang checkbox tadi. Oke. Yang berikutnya adalah input tipe file pada HTML. Nah, ini kalian pernah upload gambar ke Facebook atau upload gambar ke Instagram. Jadi mungkin ini tampilan defaultnya seperti ini. Anda bisa ubah tampilannya menggunakan CSS. Nah, ini. Jadi scriptnya seperti di atas ini. Formnya tidak perlu. Kalau formnya ini gunanya adalah ketika kalian sudah masuk di aplikasi bahasa pemrograman PHP, baru kalian sudah bisa pakai untuk formnya. Tapi kalau untuk pembelajaran kalian HTML dan CSS, tidak perlu pakai formnya di atas. Anda hanya siapkan ini saja. Yang tulisan di tengah ini. Input tipe file name itu saja. Jadi kalian perhatikan adalah tipenya adalah file. Sehingga hasilnya seperti ini. Sehingga saya bisa pilih, kemudian saya bisa ambil dari file-file saya di dalam perangkat saya. Kalau misalnya dari komputer, kalian bisa ambil dari komputer. Kalau dari HP bisa dari memori telepon kalian. Nah, jadi itu bisa untuk upload sesuatu ke dalam aplikasi kalian. Kemudian yang berikutnya adalah input tipe submit pada HTML. Nah, ini kalian bisa lihat. Input tipenya submit. Nah, ini. Nanti akan jadinya seperti di bawah ini. Lihat ada tombol. Biasanya kalian bisa lihat di setiap form itu selalu ada tombol terakhir untuk simpan, untuk hapus. Itu biasanya menggunakan tipe submit. Oke. Yang berikutnya adalah input tipe button. Nah, ini. Ini hampir sama seperti submit, tapi cara penulisannya seperti ini. Nah, ini kalian bisa coba nanti di kegiatan prakteknya. Dan yang berikutnya adalah input tipe hidden. Ini hidden ini adalah input tipe yang sengaja dimasukkan tetapi tidak ditampilkan. Fungsinya adalah ini kalian bisa baca seperti namanya input tipe hidden. Tidak tampil pada halaman HTML.
biasanya digunakan untuk meneruskan atau menyimpan variabel dari server pada halaman klien. Nah, jadi kalau kita mau simpan data atau apa yang tidak ingin dilihat oleh user atau tidak dilihat oleh klien atau misalnya pengunjung, dia tidak bisa lihat, ya kita bisa menggunakan input tipe hidden. Nah, untuk saat ini mungkin kalian tidak terlalu memakainya, tapi ketika Anda sudah belajar di PHP, maka yang seperti ini akan sering Anda gunakan. Oke. Yang berikutnya adalah tipe input baru pada HTML. Jadi pada HTML yang versi-versi sebelumnya itu pada di atas tadi, sedangkan pada HTML yang versi-versi baru itu dia sudah ada beberapa jenis lagi, yaitu email. Ini lihat, hanya bedanya tulisan ini saja. Kalau misalnya untuk input email, kita pakai tipenya adalah email. Sedangkan pada tipe URL atau alamat link, kayak misalnya di atas ini nih merupakan URL ini contoh ini. Nah, jadi itu URL bisa kalian entry menggunakan tipe URL. Jadi ini kayak begini. Kalau misalnya saya tulis sembarang, otomatis nanti saat menyimpan dia tidak akan bisa menyimpan karena dia harus ada add kayak gini, add Gmail atau segala macam. Itu baru bisa untuk validasi. Jadi kalau misalnya input tipe email, dia modelnya sama seperti teks, tetapi dia digunakan untuk isi email. Kemudian homepage, ini untuk isi URL. Itu juga sama seperti email validasi tadi. Kemudian ada input tipe number. Nah, ini kalian bisa lihat. Pada saat kalian isi begini, dia hanya ada muncul nomor kan di bawah. Nah, itu adalah input tipe number. Dia tidak bisa untuk mengisi teks di dalam. Ya, seperti itu. Kemudian input tipe tanggal. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, dia langsung muncul kan seperti ini. Kalian tinggal pilih saja tanggalnya. Nah, itu disebut dengan input tipe tanggal. Oke. Jadi ada juga bulan, di sini ada bulan. Kalau bulan dia tampilkan bulan, Januari atau Desember tahun berapa. Kemudian di sini juga ada minggu. Minggu ke berapa? Minggu ke-2, ke-3 atau ke-4 pada tanggal berapa. Nah, itu Anda bisa lihat di sini. Kemudian ada waktu. Waktu juga ini untuk jam. Ada detik, ada menitnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah input tipe range. Ini kalian bisa lihat ini. Nah, ini adalah contoh input tipe range. Ini juga biasa digunakan untuk buat menghitung. Pokoknya untuk saat ini mungkin Anda tidak banyak pakai, tapi saat Anda sudah mulai bergulat dengan pemrograman, maka ini akan sering Anda pakai untuk kebutuhan tertentu. Oke. Yang terakhir di sini di sini masih ada satu ya. Ada input tipe color. Ini digunakan untuk memilih warna. Jadi kalau misalnya di dalam form itu Anda diminta untuk mengisi warna kesukaan Anda bisa buat, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau ketika Anda mengetik ini di SPCK editor, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini misalnya ini setel. Oke, warna hijau. Seperti itu ya. Jadi pembahasannya mungkin hanya sampai di color saja. Jadi kalau Anda ingin belajar lebih dalam itu adalah di PHP. Tapi semester ini kita bahas dulu ini materi kita yang paling terakhir, yaitu tentang form. Oke, sekian tutorial kali ini. Nanti tugas saya akan sertakan di bawah video ini di link YouTube di deskripsinya. Anda bisa lihat tugasnya. Nah, untuk Anda kerjakan. Oke. Nanti kita kerjakan sambil pelajaran. Kalau memang belum selesai, kita akan lanjutkan setelah pembelajaran dikasih waktu, batas waktu tertentu. Oke, sekian video ini. Terima kasih.